Dulu aku sering heran, kenapa sebagian orang begitu mudah merendahkan pekerjaan orang lain. Seolah nilai manusia bisa diukur dari tempat ia berdiri mencari nafkah. Kalau kerjanya di kantor, dianggap sukses. Kalau pakai seragam rapi, dianggap hebat. Tapi kalau jualan di pasar, langsung dipandang sebelah mata. Aku tahu itu bukan teori. Aku mengalaminya sendiri. Setiap subuh saat langit masih gelap dan sebagian orang masih terlelap, aku sudah berdiri di pasar tradisional sambil membuka lapak, menata cabai, bawang, tomat, kentang, dan sayur mayur yang datang dari pengepul sejak dini hari. Tanganku bau bawang. Bajuku sering basah kena cipratan air. Sandalku kotor oleh lumpur dan lantai becek. Banyak orang melihat pemandangan itu dengan rasa iba. Sebagian lagi dengan rasa jijik. Ada yang lewat sambil menutup hidung. Ada yang menawar harga sambil meremehkan. Ada juga yang berkata terang-terangan, "Masih muda kok kerja beginian." Aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, tidak semua orang mengerti arti bertahan hidup. Namaku Rizka Syakira Alfa, perempuan dari Situbondo, Jawa Timur. Aku mulai jualan di pasar bukan karena cita-cita, tapi karena keadaan. Ayah meninggal saat aku baru lulus sekolah menengah. Ibu jatuh sakit tak lama setelah itu. Adikku masih sekolah. Tabungan keluarga hampir habis. Saat banyak orang sibuk memberi saran, hampir tidak ada yang benar-benar membantu. Ada yang menyuruhku merantau. Ada yang menyuruhku jadi pembantu rumah tangga. Ada yang bilang perempuan seusiaku lebih baik cepat menikah supaya hidup ditanggung suami. Aku mendengar semuanya. Lalu aku memilih jalan sendiri. Dengan modal pinjaman kecil dari koperasi, aku membeli beberapa karung bawang merah dan cabai. Aku menyewa lapak sempit di pasar Situbondo. Ukurannya kecil, atapnya bocor di beberapa bagian, dan kalau hujan air suka merembes ke dalam. Hari pertama jualan, aku pulang sambil menangis. Bukan karena rugi, tapi karena dihina. Seorang pembeli menatapku dari atas ke bawah lalu berkata, "Sayangnya, masih muda tapi nasibnya begini." Yang lain berkata sambil tertawa, "Pasti nggak punya pilihan lain." Malam itu aku menangis di kamar. Tapi besok subuh aku datang lagi. Dan besoknya lagi. Lalu lagi. Pelan-pelan aku belajar segalanya. Cara memilih barang segar. Cara membaca harga pasar. Cara menghadapi pembeli yang suka menipu timbangan. Cara menghitung untung kecil agar jadi besar. Cara membuat pelanggan kembali. Aku belajar bukan dari kelas mahal. Aku belajar dari lantai pasar yang licin dan dari kesalahan sendiri. Tahun pertama sangat berat. Kadang dagangan busuk. Kadang modal habis. Kadang sepi berhari-hari. Kadang aku pulang hanya membawa lelah. Tapi aku tidak berhenti. Karena kalau aku menyerah, ibuku tidak punya biaya berobat. Adikku tidak punya uang sekolah. Dan rumah kami tidak punya harapan. Waktu berjalan. Lapakku mulai dikenal. Pelanggan tetap datang tiap pagi. Warung-warung kecil mulai ambil stok dariku. Aku menambah dagangan. Lalu menambah satu lapak lagi. Lalu mulai memasok ke beberapa toko sembako kecil. Namun anehnya, saat usahaku tumbuh, hinaan tidak ikut hilang. Ia hanya berubah bentuk. Tetangga bilang aku terlalu gila uang. Saudara jauh bilang perempuan yang sibuk dagang susah laku. Teman lama bilang aku cuma beruntung. Dan mantan tunanganku, Farhan, paling suka merendahkan. Dulu ia meninggalkanku saat aku baru mulai jualan. Katanya ia butuh perempuan dengan masa depan jelas, bukan pedagang pasar. Kini ia sering lewat depan lapakku sambil membawa mobil dan senyum meremehkan. Ia mengira dirinya menang. Aku tidak pernah membalas. Karena aku sibuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada gengsi. Dan aku tidak menyangka, suatu hari semua orang yang pernah menertawakanku akan berkumpul di satu tempat. Di hari itu, angka omzetku akan membungkam mereka semua. Tapi sebelum aku lanjut cerita ini, kira-kira yang nonton dari daerah mana saja ya? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan like dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Setelah beberapa tahun bertahan di pasar,
Hidupku mulai berubah pelan-pelan. Bukan berubah jadi mudah, tapi berubah jadi lebih terarah. Aku tidak lagi sekadar datang subuh, jualan sampai siang, lalu pulang menunggu hari esok. Aku mulai berpikir seperti orang yang ingin membangun usaha, bukan hanya bertahan hidup. Setiap malam aku mencatat semuanya di buku tulis tebal. Barang apa yang paling laku? Hari apa pembeli ramai? Jam berapa harga naik? Pemasok mana yang jujur? Pelanggan mana yang selalu bayar tepat waktu? Dari catatan sederhana itu, aku mulai paham bahwa pasar bukan tempat kacau seperti yang dibayangkan banyak orang. Pasar punya pola, punya ritme, punya peluang besar bagi siapa saja yang mau belajar. Saat pedagang lain pulang, aku sering keliling melihat lapak-lapak kosong, mengamati barang apa yang belum banyak dijual. Dari situ aku tahu satu hal. Banyak warung kecil di Situbondo kesulitan mendapat stok sayur segar dengan harga stabil. Aku melihat celah. Mulanya aku menawarkan kedua warung langganan. Aku antar sendiri sebelum subuh memakai motor tua peninggalan ayah. Mereka senang karena tidak perlu ke pasar pagi-pagi. Minggu berikutnya bertambah jadi 5 warung. Sebulan kemudian jadi 11. Dalam setahun, aku bukan hanya pedagang lapak kecil. Aku mulai jadi pemasok. Namun di balik perkembangan itu, tubuhku dibayar mahal. Aku sering tidur hanya 3 jam. Jam 1 malam berangkat ke pengepul. Jam 3 sortir barang. Jam 5 buka lapak. Jam 9 antar pesanan. Siang rekap uang. Sore beli kebutuhan rumah. Malam hitung stok dan buat catatan. Kadang aku makan sambil berdiri. Kadang tertidur dengan tangan masih memegang kalkulator. Tapi setiap kali hampir menyerah, aku melihat ibuku. Beliau duduk di ruang tamu kecil rumah kami sambil minum obat yang kubelikan dari hasil jualan. Wajahnya memang masih lemah, tapi matanya selalu penuh doa. "Rizka, kamu jangan terlalu capek." Aku selalu menjawab sama. "Nanti kalau usaha sudah besar, aku istirahat." Padahal aku tahu, orang seperti aku mungkin tidak akan pernah benar-benar berhenti berjuang. Adikku juga tumbuh jadi anak yang rajin. Ia sering membantu membungkus barang sepulang sekolah. Kadang ia berkata ingin kuliah supaya bisa bantu mengurus keuangan usahaku nanti. Kalimat itu menjadi tenaga baru bagiku. Namun semakin aku naik, semakin banyak orang tidak suka. Tetangga mulai bergosip kalau aku pasti punya backingan pejabat karena usaha cepat berkembang. Ada yang bilang aku pakai dukun penglaris. Ada yang bilang aku dapat uang dari laki-laki kaya. Aku tertawa mendengar itu. Orang sering lebih nyaman percaya gosip daripada kerja keras. Saudara jauh yang dulu tak pernah datang mulai sering mampir. Mereka datang dengan wajah manis, tapi ujung-ujungnya pinjam uang atau minta modal usaha. Kalau ku tolak halus, aku disebut sombong. Kalau ku bantu, mereka datang lagi. Yang paling membuatku geli tetap Farhan. Mantan tunanganku itu kini sering sengaja berhenti dekat lapak saat pasar ramai. Ia turun dari mobil sambil memakai kacamata hitam dan bicara keras agar orang mendengar. "Masih di sini juga, Rizk?" Aku menjawab singkat, "Masih." Ia tersenyum tipis. "Kasihan. Padahal dulu kalau ikut aku, hidupmu mungkin lebih enak." Aku hampir tertawa di depan wajahnya. Ia tidak tahu, cicilan mobil yang ia pamerkan mungkin lebih kecil dari nilai stok gudangku seminggu. Tapi aku tetap diam, karena ada kemenangan yang tidak perlu diumumkan. Beberapa bulan kemudian, aku menyewa gudang kecil di pinggir Situbondo. Tempat itu sederhana, tapi cukup untuk menyimpan bawang, cabai, kentang, dan beras dalam jumlah besar. Aku merekrut 2 pegawai tetap, lalu bertambah jadi 5. Untuk pertama kalinya, aku menggaji orang. Hari saat memberikan amplop gaji pertama, tanganku gemetar. Dulu aku dihina karena jualan di pasar. Kini dari pasar itu, aku bisa menghidupi keluarga lain. Aku juga mulai menggunakan ponsel untuk menerima pesanan lewat pesan singkat. Banyak pemilik warung senang karena tinggal kirim daftar barang. Lalu timku mengantar pagi hari. Pesanan datang dari kecamatan sebelah. Lalu dari kota lain. Lalu dari rumah makan kecil.
Uang mulai berputar lebih besar dari sebelumnya. Tapi hidupku tetap sama. Aku masih turun ke pasar. Masih mengangkat karung. Masih memilih cabai sendiri. Masih menawar harga langsung ke pemasok. Beberapa pegawaiku pernah bilang, "Mbak, sekarang sudah punya orang. Ngapain capek sendiri?" Aku menjawab, "Kalau aku lupa caranya capek, usaha ini sebentar lagi hancur." Meski begitu, satu hal mulai sering terjadi. Orang-orang yang dulu merendahkan kini mulai pura-pura hormat. Mereka menyapaku lebih manis. Mereka memanggilku Bu Rizka. Mereka memuji kerja kerasku seolah dari dulu mendukung. Aku hafal perubahan seperti itu. Bukan hormat. Itu cuma reaksi terhadap uang. Suatu sore, aku menerima undangan reuni sekolah menengah. Acara besar di hotel baru daerah Banyuwangi. Mengundang semua angkatan dan pasangan masing-masing. Namaku tercantum di daftar tamu utama karena dianggap alumni yang berhasil berwirausaha. Aku tersenyum membaca itu. Dulu saat aku mulai jualan di pasar, banyak teman sekolah pura-pura tak kenal jika bertemu. Sekarang mereka mengundangku sebagai contoh sukses. Dan yang membuatku lebih tertarik, aku mendengar Farhan akan datang bersama istrinya. Aku menutup undangan perlahan. Entah kenapa, firasatku mengatakan malam itu akan jadi malam yang tidak dilupakan banyak orang. Undangan reuni itu kutaruh di meja selama beberapa hari tanpa kusentuh lagi. Bukan karena aku tidak tertarik datang, tapi karena aku tahu acara seperti itu seringkali bukan tentang silaturahmi. Lebih sering tentang pamer hasil hidup. Siapa yang paling sukses? Siapa yang paling kaya? Siapa yang menikah dengan orang berada? Siapa yang masih dianggap gagal? Dan aku tahu, di mata banyak teman lamaku, aku mungkin masih perempuan yang dulu jualan di pasar. Meski sekarang kenyataannya sudah jauh berbeda. Suatu malam adikku melihat undangan itu saat membantu mereka pesanan. "Kak, datang nggak?" "Belum tahu." "Datanglah. Biar mereka tahu kakak sekarang hebat." Aku tersenyum kecil. Aku nggak butuh pengakuan mereka. Adikku tertawa. Kadang bukan soal butuh. Kadang orang sombong memang perlu kenyataan. Kalimat itu membuatku ikut tertawa. Meski begitu, aku tetap bimbang. Aku sudah terlalu sibuk dengan usaha. Setiap hari ada stok masuk, pesanan keluar, tagihan supplier, laporan pegawai, sampai rencana membuka gudang baru di Banyuwangi. Namun di sisi lain, ada bagian kecil dalam diriku yang ingin menutup luka lama. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk berdamai. Karena jujur saja, dulu aku sering dipandang rendah bahkan saat masih sekolah. Aku bukan anak orang kaya. Seragamku sederhana. Uang jajanku pas-pasan. Aku lebih sering diam dan pulang cepat membantu ibu. Teman-teman tertentu menganggapku tidak akan jadi apa-apa. Farhan termasuk salah satunya. Meski dulu ia mendekatiku saat aku mulai terlihat dewasa dan rajin. Ia suka caraku perhatian dan pekerja keras. Tapi saat hidupku berubah sulit setelah ayah meninggal, ia juga orang pertama yang mundur. Katanya ia realistis. Padahal ia hanya takut hidup susah. 2 hari sebelum reuni, salah satu teman lama mengirim pesan. "Rizk, kamu datang ya? Banyak yang kangen." Aku membaca nama pengirimnya dan tersenyum pahit. Dulu saat bertemu di pasar, perempuan itu pura-pura tidak mengenalku. Sekarang katanya rindu. Akhirnya aku memutuskan datang. Bukan untuk pamer. Bukan untuk mencari pengakuan. Aku datang sebagai penutup bab lama dalam hidupku. Hari reuni tiba. Pagi-pagi aku tetap ke pasar seperti biasa. Mengecek cabai, menawar bawang, mengawasi pengiriman ke warung-warung. Pegawaiku heran karena malamnya aku harus ke hotel. "Mbak, nanti capek." Aku lebih capek kalau hidup bergantung pada pendapat orang. Mereka tertawa. Sore hari aku pulang, mandi, lalu bersiap. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku berdandan sedikit lebih rapi. Bukan berlebihan, hanya elegan dan bersih. Aku memakai gamis sederhana berkualitas baik, tas kulit hadiah dari diriku sendiri, dan sepatu yang nyaman. Saat bercermin,
Aku hampir tidak mengenali perempuan di depanku. Bukan karena pakaian, tapi karena tatapannya jauh lebih kuat dari dulu. Aku berangkat menggunakan mobil operasional perusahaan. Sopirku sempat bertanya apakah perlu menunggu selama acara. Ya, tunggu saja. Hotel tempat reuni berlangsung cukup mewah untuk ukuran daerah. Lampunya terang, lobi ramai, dan parkiran penuh mobil bagus. Saat turun, aku melihat beberapa wajah lama. Sebagian langsung mengenaliku. Sebagian terlihat ragu. Sebagian tampak kaget. Aku masuk ke ballroom dengan langkah tenang. Musik pelan terdengar. Meja bundar tertata rapi. Banner besar bertuliskan reuni angkatan terpampang di depan. Beberapa teman langsung mendekat. Ya ampun, Rizka. Cantik banget sekarang. Lama nggak ketemu. Aku membalas sopan. Aku bisa merasakan perubahan cara mereka memandangku. Tapi aku tidak terlalu peduli. Tak lama kemudian, mataku menangkap sosok Farhan di sudut ruangan. Ia memakai jas, berdiri bersama istrinya yang berdandan mencolok. Saat melihatku, ia sempat terpaku beberapa detik, lalu berjalan mendekat dengan senyum percaya diri yang dulu sangat kukenal. Rizka, wow, hampir nggak kenal. Aku tersenyum tipis. Masih gampang dikenali kok. Ia tertawa. Kamu sekarang makin beda. Istrinya menatapku dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Sekarang kerja apa, Mbak? Sebelum aku menjawab, Farhan menyela cepat. Rizka ini dulu rajin banget. Terakhir aku dengar jualan di pasar. Beberapa orang di sekitar kami menoleh. Aku tahu kalimat itu sengaja dilempar, supaya semua orang mengingat posisi lamaku. Aku menatap Farhan tenang. Iya, masih jualan. Ia tersenyum lega, seolah merasa menang lagi. Baguslah, yang penting halal. Nada suaranya penuh belas kasihan palsu. Aku hanya mengangguk. Kalau saja ia tahu, nilai satu transaksi pengiriman hari ini mungkin lebih besar dari gajinya sebulan. Namun aku memilih diam. Acara berlanjut dengan makan malam dan obrolan kelompok. Satu persatu orang mulai menceritakan pekerjaan mereka. Ada pegawai bank, ada ASN, ada kontraktor, ada dokter. Setiap orang berusaha terdengar berhasil. Ketika giliranku, pembawa acara yang juga teman lama berkata keras ke mikrofon. Nah, ini ada Rizka. Dulu terkenal pendiam. Sekarang kabarnya wirausaha. Cerita dong, usaha apa? Ruangan menoleh ke arahku. Aku berdiri perlahan. Dan entah kenapa, aku merasa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang selama ini menunggu waktunya. Ruangan menoleh seluruhnya ke arahku. Lampu ballroom terasa lebih terang dari sebelumnya. Mikrofon ada di tangan pembawa acara, sementara puluhan pasang mata menunggu jawaban. Sebagian penasaran, sebagian meremehkan, sebagian berharap hiburan. Aku berdiri perlahan dan merapikan ujung bajuku. Jantungku berdetak cepat, tapi wajahku tetap tenang. Aku sudah terlalu sering menghadapi pasar yang jauh lebih keras daripada ruangan berpendingin ini. Pembawa acara tersenyum lebar. Ayo Rizk, cerita dong. Usaha apa sekarang? Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang berbisik. Aku bahkan sempat mendengar seseorang berkata, paling online shop. Yang lain menyahut, atau kios kecil. Farhan duduk sambil menyandarkan tubuh ke kursi. Wajahnya penuh rasa percaya diri. Ia seperti yakin malam itu akan menempatkanku di posisi lama. Aku menerima mikrofon. Masih jualan? Ruangan tertawa kecil. Farhan ikut tersenyum puas. Aku melanjutkan. Masih jualan seperti dulu. Bedanya sekarang bukan cuma di satu lapak. Suasana mulai tenang. Aku punya 3 gudang distribusi di Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Menyuplai sayur, bumbu, sembako, dan kebutuhan dapur ke ratusan warung makan, toko kelontong, dan beberapa hotel kecil. Tawa langsung berhenti. Beberapa orang saling menoleh. Aku melihat wajah Farhan mulai kaku. Aku bicara tanpa meninggikan suara.
Kalau dihitung dari lapak pasar memang aku masih jualan. Karena semua ini berawal dari sana. Ruangan kini benar-benar diam. Pembawa acara menelan ludah lalu bertanya. Serius, Rizk? Aku tersenyum tipis. Kalau bohong, terlalu detail. Beberapa orang mulai tertawa canggung. Aku menyerahkan kembali mikrofon dan duduk. Tapi suasana sudah berubah. Orang-orang yang tadi santai kini memandangku dengan cara berbeda. Bukan karena aku berubah. Karena informasi mereka berubah. Tak lama kemudian, beberapa teman mendekat ke mejaku satu persatu. Rizka, keren banget ya. Kamu hebat ternyata. Dulu kok nggak pernah cerita. Aku menjawab singkat dan sopan. Aku tahu pujian mendadak seperti itu sering lahir bukan dari ketulusan, tapi dari keterkejutan. Farhan belum bergerak dari kursinya. Istrinya justru terlihat paling tidak nyaman. Ia beberapa kali bertanya sesuatu padanya dengan wajah tegang. Lalu salah satu teman yang kini bekerja di bank datang menghampiri sambil tertawa. Rizk. Aku baru sadar. Nama usahamu itu Syakira Pangan Nusantara kan? Aku mengangguk. Ia menepuk meja. Ya ampun. Perusahaanku pernah analisa rekening bisnis itu. Omsetnya besar banget. Kalimat itu terdengar cukup keras hingga meja-meja sekitar menoleh lagi. Farhan perlahan menegakkan duduknya. Teman itu lanjut bicara tanpa sadar efeknya. Bulanan bisa miliaran kalau nggak salah ya. Kini bukan hanya meja sekitar. Hampir setengah ruangan menatap ke arahku. Aku tersenyum kecil. Angka itu urusan kantor. Namun kalimatnya telanjur menyebar seperti api. Miliaran. Omzet. Gudeg. Distribusi. Kata-kata itu jauh lebih cepat berjalan dibanding penjelasan panjang. Farhan akhirnya berdiri dan berjalan ke arahku membawa gelas. Wah, hebat juga kamu sekarang. Aku menatapnya datar. Katamu dulu masa depanku nggak jelas. Ia tertawa paksa. Namanya juga masih muda dulu. Aku mengangguk. Benar. Waktu itu kita sama-sama muda. Bedanya aku belajar kerja keras. Kamu belajar meremehkan. Beberapa orang yang mendengar langsung menahan napas. Wajah Farhan memerah. Istrinya datang menghampiri dengan senyum tipis. Mas Farhan sering cerita kok soal Mbak Rizka. Katanya dulu dekat. Aku menatapnya tenang. Masa lalu nggak penting. Yang penting sekarang suami Mbak masih suka menilai orang dari pekerjaan atau sudah berubah. Ia terdiam. Farhan mencoba mengalihkan suasana. Sudahlah, buat bercanda aja. Aku tersenyum tipis. Lucu ya. Waktu orang lain direndahkan namanya bercanda. Waktu dibalas kenyataan, jadi nggak nyaman. Tak ada jawaban. Beberapa teman lain kini justru mendekat padaku. Mereka bertanya soal bisnis, ekspansi, lowongan kerja, sampai minta tips usaha. Orang-orang yang dulu pura-pura tak kenal kini berebut berbicara. Aku menjawab seperlunya. Dalam hati aku sadar satu hal. Malam itu bukan aku yang berubah jadi penting. Mereka hanya baru tahu nilainya. Acara berlanjut ke sesi foto bersama. Saat semua berdiri di depan panggung, panitia meminta alumni yang dianggap sukses maju ke depan untuk menerima plakat apresiasi. Namaku dipanggil pertama. Aku berjalan ke panggung dalam tepuk tangan ramai. Dari atas sana, aku bisa melihat wajah Farhan yang tak lagi penuh senyum. Namun kejutan malam itu belum selesai. Karena beberapa menit lagi, seseorang akan menyebut angka omzet tahunan usahaku di depan seluruh ruangan. Dan setelah itu, tak akan ada lagi yang berani menyebut perempuan pasar sebagai bahan tertawaan. Aku berdiri di atas panggung sambil menerima plakat sederhana berlapis kaca. Lampu sorot mengarah ke wajahku. Tepuk tangan terdengar di seluruh ballroom. Tapi yang paling kurasakan justru keheningan di dalam dada. Bertahun-tahun lalu aku berdiri di lantai pasar yang becek sambil dihina. Malam itu aku berdiri di panggung hotel, disorot cahaya, dan dipanggil sebagai alumni sukses. Hidup memang suka memutar arah dengan cara yang tidak terduga. Panitia memintaku tetap di atas panggung bersama beberapa alumni lain. Ada dokter spesialis, pemilik kontraktor, pejabat daerah,
dan pengusaha properti. Aku berdiri di antara mereka tanpa rasa rendah diri sedikit pun. Karena aku tahu perjuangan tidak diukur dari jas yang dipakai. Pembawa acara mengambil mikrofon dan mulai membacakan profil singkat satu persatu. Saat menyebut dokter, tepuk tangan meriah. Saat menyebut kontraktor, orang-orang bersorak. Saat giliran pejabat, beberapa berdiri memberi hormat bercanda. Lalu ia melihat kartu di tangannya dan membaca namaku. Berikutnya, Rizka Syakira Alfa, pendiri Syakira Pangan Nusantara, bergerak di bidang distribusi bahan pangan wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Ruangan mulai tenang. Ia lanjut membaca, kali ini dengan nada terkejut. Saat ini melayani ratusan mitra usaha, memiliki 3 gudang aktif, puluhan armada distribusi, dan omzet tahunan tahun lalu mencapai. Ia berhenti sejenak lalu menatap panitia lain seperti memastikan angka itu benar. Aku sudah bisa menebak apa yang terjadi. Karena aku memang mengirim data resmi saat diminta profil alumni. Pembawa acara menelan ludah lalu melanjutkan. 27 miliar rupiah. Ruangan meledak. Bukan tepuk tangan dulu. Tapi suara gaduh penuh keterkejutan. Serius? 27 miliar. Yang jualan di pasar itu. Beberapa orang langsung berdiri. Sebagian bertepuk tangan keras. Sebagian lagi hanya terpaku. Aku menatap ke bawah panggung dan melihat wajah Farhan yang benar-benar berubah. Senyum percaya dirinya hilang total. Ia duduk diam seperti orang yang baru ditampar kenyataan di depan umum. Istrinya menoleh padanya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Campuran malu dan kesal. Pembawa acara buru-buru tertawa. Wah, luar biasa ya. Ternyata alumni kita ada Sultan Pangan. Semua tertawa. Tapi kali ini tawanya berbeda. Bukan menertawakan aku. Melainkan menertawakan betapa salahnya mereka selama ini. Aku diberi mikrofon untuk sambutan singkat. Aku bisa saja membalas semua hinaan malam itu. Aku bisa menyindir teman-teman yang pura-pura tak kenal. Aku bisa mempermalukan Farhan habis-habisan. Tapi aku memilih cara lain. Aku menatap seluruh ruangan lalu berkata tenang. Dulu banyak orang malu mengaku kenal saya karena saya jualan di pasar. Ruangan langsung sunyi. Ada yang mengira pasar itu tempat orang gagal. Ada yang mengira pedagang itu pilihan terakhir. Ada yang merasa lebih tinggi hanya karena kerja di ruangan ber-AC. Beberapa orang menunduk. Aku lanjutkan. Padahal dari pasar, saya membiayai ibu berobat. Dari pasar, saya menyekolahkan adik. Dari pasar, saya menggaji banyak karyawan. Dan dari pasar, saya belajar arti kerja keras yang sebenarnya. Tepuk tangan mulai terdengar. Aku menahan sebentar lalu berkata lebih pelan. Jadi jangan pernah hina pekerjaan halal. Karena seringkali, yang terlihat kecil justru menanggung hidup banyak orang. Kali ini seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan. Beberapa orang bahkan bersiul dan bersorak. Aku melihat beberapa guru lama di pojok ruangan mengusap mata. Mungkin bangga. Mungkin terharu. Setelah turun panggung, orang-orang langsung mengerumuniku. Minta foto. Minta kartu nama. Minta tips bisnis. Minta kerjasama. Perubahan sikap manusia memang cepat sekali saat angka disebut. Di tengah kerumunan itu, Farhan akhirnya mendekat. Tidak ada lagi gaya sombong. Tidak ada lagi senyum menang. Rizk, selamat ya. Aku bangga sama kamu. Aku menatapnya tenang. Kamu bangga sekarang. Ia salah tingkah. Maksudku, kamu hebat. Aku tersenyum tipis. Dulu waktu aku mulai dari nol, kamu bilang masa depanku nggak jelas. Ia menunduk. Aku salah. Bukan cuma salah. Kamu menyerah terlalu cepat pada orang yang sedang berjuang. Kalimat itu membuatnya diam tak berkutik. Istrinya berdiri beberapa langkah di belakang dengan wajah dingin. Mungkin untuk pertama kali ia melihat suaminya kehilangan percaya diri total. Farhan mencoba bicara lagi. Kalau dulu aku nggak pergi, mungkin. Aku memotong lembut. Kalau dulu kamu nggak pergi, mungkin aku nggak akan sekuat ini. Ia terdiam. Dan bagiku, itu penutup paling tepat.
Malam semakin larut. Tapi suasana ballroom masih ramai membicarakan satu hal. Perempuan yang dulu dihina karena jualan di pasar ternyata punya omzet miliaran. Namun bagiku, kemenangan terbesar bukan angka itu. Kemenangan terbesar adalah ketika kerja keras berbicara sendiri, tanpa perlu memohon pengakuan dari siapapun. Setelah malam reuni itu selesai, hidupku tidak langsung berubah karena tepuk tangan orang-orang. Gudang tetap harus buka pagi hari. Truk tetap harus berangkat sebelum subuh. Cabai tetap harus dicek kualitasnya. Karyawan tetap menunggu arahan. Supplier tetap menelepon soal harga. Itulah hal yang sering tidak dipahami banyak orang. Mereka melihat hasil, tapi tidak melihat rutinitas yang menjaga hasil itu tetap hidup. Pagi setelah reuni, saat sebagian orang mungkin masih tidur karena pulang larut, aku sudah berdiri di gudang utama memakai jaket kerja dan sepatu boots. Tanganku memeriksa karung bawang. Mataku mengecek nota pengiriman. Sopir-sopir menunggu jadwal berangkat. Salah satu pegawaiku tertawa sambil berkata, "Mbak, semalam katanya jadi bintang reuni. Kok pagi ini sudah di sini lagi?" Aku ikut tersenyum. Kalau cuma mau jadi bintang semalam, gampang. Yang susah itu menjaga usaha tetap jalan tiap hari. Mereka tertawa sambil mengangguk. Beberapa hari setelah reuni, ponselku tidak berhenti berbunyi. Banyak nomor lama tiba-tiba muncul. Teman sekolah yang dulu cuek mendadak ingin silaturahmi. Ada yang minta diajari bisnis. Ada yang menawarkan kerjasama. Ada yang pura-pura sekadar menyapa lalu ujungnya meminjam uang. Bahkan beberapa orang yang dulu menertawakan pekerjaanku kini mengunggah foto bersamaku saat reuni dengan caption seolah kami teman dekat sejak lama. Aku hanya melihat sambil tersenyum kecil. Manusia memang sering ingin dekat dengan cahaya. Meski dulu ikut memadamkan lilinnya. Farhan juga sempat mengirim pesan panjang. Isinya permintaan maaf, nostalgia masa lalu, dan kalimat-kalimat yang terdengar menyesal. Aku membaca sekali, lalu menutupnya. Bukan karena benci, tapi karena beberapa pintu memang sebaiknya tetap tertutup. Ia memilih pergi saat aku berjuang. Maka ia tidak berhak ikut datang saat hasil perjuangan itu tiba. Di sisi lain, hidup keluargaku justru benar-benar berubah. Ibuku kini jauh lebih sehat. Pengobatannya rutin dan tenang tanpa perlu memikirkan biaya. Beliau bahkan mulai membuka warung kecil di depan rumah karena bosan diam saja. Adikku berhasil kuliah di Surabaya jurusan manajemen bisnis. Setiap libur semester ia pulang membantu membuat sistem pencatatan digital untuk perusahaanku. Kadang aku melihatnya bekerja di laptop lalu tersenyum sendiri. Dulu kami hampir putus sekolah karena tidak punya uang. Sekarang kami bicara soal ekspansi usaha. Aku juga mulai membuka lapangan kerja lebih luas. Bukan hanya untuk tenaga gudang dan sopir, tapi juga ibu-ibu sekitar yang butuh penghasilan tambahan untuk sortir barang, packing, dan administrasi sederhana. Aku sengaja memprioritaskan mereka yang sering diremehkan. Jenda, perempuan putus sekolah, ibu rumah tangga yang dianggap tidak punya kemampuan. Karena aku tahu, orang yang diremehkan seringkali justru paling lapar untuk membuktikan diri. Suatu siang, aku kembali ke pasar tempat semuanya bermula. Banyak yang heran kenapa aku masih datang sendiri. Padahal sekarang aku bisa saja menyuruh orang lain. Aku berjalan melewati lorong-lorong lama yang dulu menjadi saksi air mataku. Bau bawang, teriakan pedagang, suara timbangan, lantai basah, semuanya masih sama. Bedanya, kali ini banyak orang menyapaku dengan hormat. Bu Rizka datang. Mbak Rizka, sehat? Bos besar turun tangan lagi. Aku tertawa mendengarnya. Lalu aku berhenti di lapak kecil pojok lorong yang dulu pertama kali kusewa. Kini lapak itu sudah kupakai sebagai tempat pembinaan pedagang baru. Aku sewakan murah untuk anak muda yang mau belajar usaha. Aku berdiri di sana cukup lama. Mengingat hari pertama aku pulang sambil menangis karena dihina. Mengingat hari-hari saat aku merasa kecil. Mengingat malam-malam saat menghitung uang receh sambil takut besok tak cukup modal. Dan kini aku sadar. Semua rasa sakit itu bukan untuk menghancurkanku. Itu latihan. Beberapa minggu kemudian,
panitia reuni mengunggah video pidatoku di media sosial. Ternyata viral cukup besar. Banyak komentar masuk dari berbagai daerah. Ada pedagang kaki lima yang merasa dihargai. Ada buruh pasar yang bilang jadi semangat. Ada anak muda yang malu memulai usaha kecil lalu berubah berani. Aku membaca komentar-komentar itu dengan mata berkaca. Kalau kisahku bisa membuat satu orang saja berhenti minder mencari nafkah halal, maka semua perjuangan itu sudah lebih dari cukup. Hari ini usahaku terus berkembang. Gudang bertambah. Mitra makin banyak. Omzet naik turun seperti biasa dalam bisnis. Tapi satu hal tidak pernah berubah. Aku masih bangun pagi. Masih suka mengecek barang sendiri. Masih menghargai uang Rp1.000. Dan masih ingat rasanya diremehkan. Karena ingatan itu penting. Ia membuatku tetap rendah hati. Aku belajar satu hal besar dari perjalanan ini. Jangan pernah malu memulai dari tempat sederhana. Pasar, kaki lima, garasi rumah, lapak kecil, toko sempit. Semua bisa jadi awal sesuatu yang besar. Yang membuat kecil bukan tempatnya, tapi mental orang yang suka meremehkan usaha orang lain. Dan soal orang-orang yang dulu menghina lalu diam setelah tahu omzetku, aku tidak perlu membalas mereka. Karena hidup sudah menjawab semuanya. Kalau kamu ada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan berbagi cerita lainnya.